Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu peralatan kantor, kemudian yang kedua, perlengkapan kantor, yang ketiga, mesin kantor, yang keempat, perabot kantor, kemudian yang kelima, interior kantor. Peralatan atau perlengkapan kantor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama barang habis pakai. Barang habis pakai adalah barang-barang yang hanya dapat digunakan satu kali pakai, misalnya seperti kertas, penghapus, pensil, kertas karbon, map atau stop map, tinta, belangko surat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu barang tidak habis pakai. Barang tidak habis pakai adalah barang-barang yang dapat digunakan berulang kali dan tahan lama dalam pemakaiannya. Misalnya seperti perforator atau alat pelubang kertas, gunting, stapler, penggaris, dan sebagainya. Peralatan kantor. Peralatan kantor adalah alat-alat kecil yang digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang tidak terlalu berat maupun yang berat sekalipun, seperti gunting, stapler, paperclip, cutter, perforator, dan penggaris. Perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah benda-benda yang akan habis pemakaiannya sehari-hari di kantor. Benda-benda tersebut umumnya digunakan untuk keperluan tulis-menulis yang dalam pelaksanaan kerja sehari-hari banyak dipakai, seperti kertas karbon, pita, tip X, double tip, spidol, pensil warna, tinta, lem, pulpen, pensil, karet penghapus, solasi, kertas HVS, amplop, stabilo, post-it, map atau stop map, dan kemudian staples. Kebanyakan perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai. Mesin kantor. Mesin kantor adalah rangkaian sistem alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah, dan menghasilkan bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor. Yang pertama, komputer. Mesin komputer adalah mesin yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan seperti pembuatan atau pengetikan dokumen, mengolah data, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, mesin hitung. Mesin hitung adalah mesin untuk menghitung jumlah suatu barang atau uang yang sekiranya terlalu banyak, sehingga dengan mesin ini dapat mempermudah perhitungan. Mesin hitung yaitu kalkulator dan mesin penghitung uang. Kemudian yang ketiga, mesin pengganda. Mesin pengganda adalah mesin yang digunakan untuk menggandakan dokumen. Macam-macam mesin pengganda yaitu mesin fotokopi, printer, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang keempat, telepon, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya dari jarak jauh, baik itu di dalam lingkungan sendiri maupun keluar kantor. Dan masih banyak mesin kantor lainnya. Perabot kantor. Perabot kantor adalah segala macam barang atau benda yang berfungsi sebagai penunjang terhadap pekerjaan kantor. Istilah lain dari perabot kantor adalah perkakas kantor atau office furniture. Adapun termasuk perabot kantor yaitu meja, kursi, lemari, rak buku atau lemari arsip, meja komputer, jam dinding, dan sebagainya. Interior kantor. Interior kantor yaitu semua jenis barang atau fasilitas
yang berfungsi untuk menghias ruangan kantor, sehingga ruangan kantor menjadi lebih indah untuk dipandang. Interior kantor meliputi hiasan atau lukisan dinding, bunga dan vas bunga, akuarium, dan lampu-lampu hias. Berikut contoh beberapa peralatan dan perlengkapan kantor, juga praktek penggunaan perforator. Baik, jadi di sini ada beberapa contoh peralatan dan perlengkapan yang ada di kantor. Yang pertama ini ada gunting, kemudian ada pulpen atau ballpoint, ada spidol, stapler, dan ada double tip. Kemudian ada stip X, ada post-it, dan ada juga paperclip. Paperclip digunakan untuk menjepit kertas. Kemudian ada pita, staples, dan ada perforator atau alat pelubang kertas. Jadi ini ada staples, yaitu isi dari stapler. Kemudian ada penggaris, jadi saya akan mempraktekkan cara dalam penggunaan perforator. Pertama, sebagai contoh, kita menggunakan kertas HVS. Kemudian, lipat dua kertas. Buat lipatan kecil, cukup di ujungnya saja sebagai penanda garis tengah. Setelah itu, lubangi kertas dengan menggunakan perforator. Pastikan pelubangan terjadi di pertengahan yang sudah ditandai dengan bekas lipatan tadi. Setelah itu, ini ada map Snellhector. Jadi masukkan lembar kertas tadi yang sudah kita lubangi ke dalam map. Jadi, pelubangan kertas ini dilakukan agar suatu surat atau dokumen penting yang ingin diarsipkan bisa tertata dengan rapi dalam satu map. Kemudian ini ada post-it. Jadi, post-it ini dapat digunakan sebagai pembatas. Semisal contoh, ini kita tulis surat masuk. Kemudian, tempelkan pada bagian yang ingin diberi sekat atau pembatas agar mudah dalam pencarian surat yang sudah ada.
Baik, jadi itu tadi salah satu cara penggunaan peralatan atau perlengkapan kantor. Demikian pembahasan tentang peralatan kantor. Semoga bermanfaat.